adik-adik kita dari Bagan Batu Hijrah, tolong diamankan posisi di jalur tengah, batas antara laki-laki dengan perempuan. Mana Bagan Batu Hijrah? Tugas dan tanggung jawabnya Bagan Batu Hijrah di situ. Tanggung juga ya. Pak Yadi dengan rombongan Intihah. Ya, sila kosong, mohon dikosongkan. Mohon dibesarkan jalan sedikit, mohon dibesarkan. Mohon dibesarkan. Mohon kita besarkan jalan, mohon. Dengan segala hormat, kita besarkan posisi jalan. Kita besarkan. Kami mohon dengan segala hormat kepada bapak-bapak. Tolong dibesarkan jalannya sedikit. Kita geser. Tolong Pak, tolong. Iya. Tolong dikawal. Coba di pagar betis. Pak. Para petugas. Iya, jangan ada gangguan terhadap beliau. Duduk. Iya, coba. Tolong dibuka. Ayo dibuka jalannya biar maju ke depan lagi. Iya, tolong. Tolong jalannya dilebarkan agar mobil bisa masuk. Ya, tolong Bu, mundur Bu. Tolong Bu, tolong Pak. Tolong. Tolong. Ya, tolong. Yang di depan mohon dikosongkan. Yang di depan kami harapkan mohon dikosongkan. Yang di depan. Di luar pagar kita. Mohon maaf agar kita dapat di luar pagar. Mohon maaf. Ya, agar kita dapat di luar pagar. Woi! Semua yang di depan itu. Keluar! Di luar pagar, mohon. Mana, tolong dibantu. Yang ada di dalam pagar petugas dengan pers. 1, 2, 3, keluar! Petugas dengan pers yang ada di 1, 2, 3, keluar! Ya, dengan segala hormat, kami mohonkan yang ada di dalam pagar agar kita mengosongkan posisi tersebut. Agar sama-sama kita kosongkan posisi yang di depan pagar. Yang di dalam pagar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nampaknya kalau tidak salah pandang karena tidak begitu terang tiang gawang, betul? Tiang gawang ini mana satu lagi? Di belakang. Saya tengok cuma satu aja di depan. Kalau ada satu yang menjaga tiang gawang di sana dan dia tidak pernah ke tengah lapangan dan penyerang berada di tengah lapangan namanya striker, yang menjaga gawang namanya kiper, yang mempertahankan kiri kanan namanya back, apakah pernah penjaga tiang gawang itu marah kepada yang berada di tengah? Hei penyerang, kenapa kau di tengah aja? Inilah jaga. Apakah pernah pula orang yang di tengah itu marah kepada yang menjaga gawang? Hei penjaga gawang, kenapa kau cuma jaga di sana saja? Mainlah ke sini di tengah. Mereka tidak saling marah. Kenapa? Karena mereka menjaga daerah, kawasan, tugasnya masing-masing. Oleh sebab itu kita hidup ini biar jangan kacau, jangan kita ganggu kiper, jangan kita ganggu striker, jangan kita ganggu back. Kita berjalan saja masing-masing, tapi tujuannya sama, memasukkan bola ke dalam tiang gawang lawan. Paham? Kenapa Ustaz tiba-tiba cerita bola? Karena kita di lapangan sepak bola. Kalau kita di masjid, saya cerita tentang sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu juga dengan ada di sini. Ada Bapak Kapolres. Bapak Kapolres atau Bapak Kapolsek? Saya mau ngetes aja. Ada Bapak Kapolsek, mudah-mudahan naik jadi Kapolres. Amin. Ada Bapak Dan Ramil, ada Ibu Camat, ada Bapak Sekda Rokan Hilir, ada Bapak anggota Dewan, ada tokoh masyarakat Riau. Mereka ini semua bekerja di dalam bidangnya masing-masing, tidak sikut kiri, tidak sikut kanan, tidak tanduk ke depan, tidak sipak ke belakang. Karena yang menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan, itu harus kita potong hari raya Idul Adha. Dagingnya kita bagi-bagikan kemana-mana, betul? Ustaz Abdul Somad, dia fokus saja ceramah di masjid, ceramah di tanah lapang, mengajar di kampus, tanpa harus sibuk dengan yang lain. Adapun Bapak polisi, maka beliau mengurus tanah, bendera turun, mengurus tanah pula, mengurus lalu lintas. Bapak-bapak di angkatan laut menjaga laut Indonesia supaya ikan kita jangan sampai diambil asing, betul? Angkatan udara menjaga udara kita. Kita tugas. Ini baru disebut angkatan udara langsung datang. Ini bukan angkatan udara, ini kamera. Mereka sedang menyuting kita. Kamera ambil gambar semua, tengokkan ke seluruh dunia. Begitu orang Bagan Batu pengajian, hidup semuanya. Hidupkan kamera on. Yang di bawah pula hidupkan semua lampu-lampu menyala. Hidupkan semua lampu menyala. Ceramah di masjid, khutbah Jumat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Ustadznya berapi-api, jamaahnya berair-air. Selesai khutbah, barakallahu li walakum. Dia pun terbangun. Kenapa kau bangun? Cepat kali khutbah. Ustaz, bisa tambah sedikit tak? Ini kepala otak kau tambah. Ustaz ini kasar kali. Saya kasar nih, jangan salahkan saya, salahkan orang sedinginan. Dikasihnya saya makan bambu sama rotan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka tadi di sana saya bicara tentang di sini saya bicara tentang kaitan ekonomi dan politik. Siapa yang menguasai ekonomi, maka dia akan menguasai politik. Pentingkah ekonomi? Pentingkah politik? Saya tanya, pentingkah ekonomi? Pentingkah politik? Islam.
Tadi saya dari pesantren An-Nur, jumpa guru saya waktu sanawiyah di pesantren Darul Arafah, namanya Ustadz Arifin. Kami tak jumpa 26 tahun lamanya. Saya orang tua di Riau, Pelalawan, tapi dikirim ke pesantren Darul Arafah Medan. Artinya apa? Jangan takut mengirim anak ke pesantren. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Betul? Lebih baik ibu meratap sekarang daripada meratap, menangis, meraung, mencakar dinding. Oh nah. Ibu nangis kenapa? Anak saya sudah error. Orang yang kena sabu-sabu itu 4 gendangnya. Apa dia? Bodoh, gila, mati, penjara. Mau pilih yang mana? Oleh sebab itu tak ada solusi lain selain masukkan anak ke pondok pesantren. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum, na'udzubillah, tak juga mau setelah aku sampaikan, mati aja lah. Tengok bapak-bapak yang ada di atas ini, Bapak Sekda, Bapak tokoh masyarakat Riau, Bapak DPRD, Ibu Camat, mereka ini semua adalah orang-orang yang berhasil karena bebas dari narkoba. Dulu Belanda datang menyerang kita dengan meriam, dengan tombak, dengan pedang, berdarah, pecah, meletup, meledak. Sekarang kepala tak pecah tapi isinya sudah. Oplet lewat pun dia senyum. Kenapa? Udah koslet otak di dalam. Anak-anak pun sudah rusak. Anak-anak dirusak dengan apa? Lem. Dibuka tutup lem, tarik. Error. Alhamdulillah, toko-toko bangunan di Bagan Batu tak ada yang mau menjual lem kepada anak-anak. Kami tak cari untung Pak Ustaz, kami tak mau cari kaya Pak Ustaz, kami mau jaga anak-anak kami supaya jangan sampai kena lem. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah pakai lem kambing kita robah jadi lem tepung kanji. Kasih gula sama kelapa sedikit, ongol-ongol namanya. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi Bapak toko bangunan, kami toko bangunan tidak mau jual lem kepada anak-anak. Kalau ada yang mau jual lem, nenek-nenek boleh. Alhamdulillah, nenek-nenek beli, rupanya nenek-nenek pun ngelem juga sekarang. Na'udzubillah Bu, na'udzubillah Pak. Oleh sebab itu narkoba ini tak ada obat lain selain daripada BNN, Badan Narkotika Nasional. Hari ini kebetulan kita sedang kumpul semuanya. Bapak polisi ada, Bapak tentara ada. Gunakan kekuasaanmu untuk menangkap mereka Pak. Teriakan mereka itu belum ada apa-apanya. Saya berjumpa dengan Bapak Menhub-Ham, Kementerian Hukum dan HAM, non-Muslim, tidak Islam, tak seagama sama saya. Agamanya apa? Tak perlu saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Ceramah saya di kantornya, Ustadz Somad diundang ke kantor ini untuk berceramah kepada pegawai yang Islam, tapi saya yang non-Muslim tetap ikut mendengarkan. Andai saya punya kekuasaan Ustadz Somad, pecandu, pengedar narkoba, saya tembak mati saja, kata dia. Bapak tak Islam? Tidak. Tapi semua agama pasti melarang kejahatan narkotika ini. Betul? Tak sampai hati, kalau ditembak dia mati, dia menjerit. Jeritan dia itu tak ada apa-apanya dibandingkan jeritan anak kemanakan kita yang sakau, yang hancur, habis. Berapa banyak ibu-ibu masak sarapan pagi, nasi tak masak-masak, tengok rupanya tabung gas sudah dijual anak. Gara-gara untuk membeli 2 gram, 3 gram. Betul ceritanya. Banyak juga yang udah kena jual tabung gas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita jaga ini bersama. Guru matematika diangkat PNS, guru fisika diangkat PNS, guru kimia diangkat PNS. Tapi guru baca Quran digaji sebulan 300.000, gajiannya 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Datanglah bupati gubernur mengucurkan dana APBD, berikan ke guru-guru mengaji, ke guru-guru pesantren, ke guru-guru agama. Begitu diberikan 3 bulan langsung ditangkap KPK, BPK, Inspektorat Jenderal. Kenapa? Karena tidak ada payung hukumnya. Penggunaan uang ini dianggap temuan karena tidak ada payung hukumnya. Siapa yang bisa membuat payung hukumnya?
Dewan Perwakilan Rakyat. Siapa yang memilih DPR? Kita. Jadi buruk baiknya bangsa ini terletak pada siapa? Pada ujung jari telunjuk kita saat mencoblos 17 April pagi. Makanya habis sholat subuh jangan pulang ke rumah, langsung tabligh akbar. Habis tabligh akbar sarapan bersama. Setuju? Lontong sayurnya dari mana? Bawa masing-masing. Selesai itu langsung ke tempat pencoblosan. Kalau ada yang ngasih duit di tengah jalan, ambil aja. Tapi untuk diperbantukan kepada orang-orang yang susah, jangan dimakan, duit haram. Haji Asri Auzar SH MSI, Pak Riyadi SH, Dr. Andus Haji Ahmad MSI. MSI ini artinya master segala ilmu. Tapi bagaimanapun juga foto saya paling besar. Tabligh akbar. Bisa pula foto Pak Sekda tak ada, foto Bu Camat tak ada, Pak Pol ada. Oh di bawah kecil di bawah sampai hati kecil. Sampai awas susah kan ngurus KTP. Insya Allah tidak, karena semuanya silaturahim dalam kebaikan. Amin. Turun rahmat dan barokah. Amin. Ini malam Jumat paling bagus baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi. Sudah baca apa belum? Jangan jawab. Itu yang ceramah itu udah baca apa belum? Alhamdulillah tadi sudah. Habis sholat maghrib kami jamaah isya, duduk sebentar sambil baca surat Al-Kahfi. Karena tak boleh kita ceramah baca surat Al-Kahfi malam Jumat baca. Ustaz udah baca? Aku sibuk. Siapa yang hanya pandai bercakap, hanya menyuruh orang saja, maka ketika kita menyuruh orang, telunjuk kita ke sana, baca. Tapi sesungguhnya 4 jari tubuh kita, baca, engkau duluan baca. Maka sesungguhnya kita sedang mengajak orang banyak baca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu ceritanya tentang apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Anak-anak muda yang beriman. Anak-anak muda. Coba baca surat Al-Kahfi. Anak-anak muda. Kenapa anak muda? Karena anak muda itu yang digoda setan. Karena anak muda itu nafsunya bergelora. Atu-atu Rasulan Hidayah. Datang satu lagi. Ternyata di sini banyak drone ini ternyata. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Dah, solawat belum selesai, kamera udah hilang. Matikan HP, nanti takutnya pulang mau meskol, mau nelpon payah. Baterai lowbat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang ingin saya sampaikan, malam ini Abdul Somad datang ke Bagan Batu untuk bersilaturahim. Andai tak dibuat acara ini, saya tak jumpa dengan Pak Sekda. Terakhir jumpa dengan Pak Sekda di Bagan Siapi-api. Andai tak dibuat acara ini, saya tak jumpa dengan Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, tak jumpa dengan Ibu Camat. Kata Ibu Camat, beliau grogi. Saya lebih grogi lagi, Bu. Bertahun-tahun saya ceramah, Bu Camat. Di mana-mana ceramah pernikahan. Apa kata saya? Semoga kedua mempelai ini mendapatkan keluarga yang sakinah. Belum jumpa saya sakinah, baru di sini.
Masya Allah, tabarakallah. Sakinah itu bahasa Arab artinya tenang. Patutlah orang Bagan Sinembah ini semuanya tenang. Rupanya ibu camatnya ibu Sakinah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Kami tadi pagi jam 8 dari Pasir Pangarayan menuju Sedinginan. Ini pasti bukan orang Bagan Sinembah, tak tenang. Kalau begini tak bisa saya ceramah, ribut betul. Nanti kalau gitu saya bagi 15 menit di sana, 15 menit di sana, 15 menit di sana. Untuk sementara ini kalian tenang dulu, bisa? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Begitu paksa saya hadapi dulu. Yang bukan dari Bagan Sinembah. Mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat. Kabel jangan khawatir, panjang. Mohon maaf ya ibu, pak. Ini saya ini nampaknya tak beradat, tak sopan. Tapi saya begini nih gara-gara warga bapak ibu juga. Apa kabar bapak ibu, sehat? Kalau mau panjang umur, sehat badan, rajin-rajin bersilaturahim. Tapi kadang orang kita ini tamu itu datang lain cara menyambutnya kalau jabatannya lain. Kalau yang datang gubernur kasih teh telur. Kalau yang datang RT air putih. Tapi di Bagan Sinembah, masya Allah, cobalah tengok buah-buah semuanya lengkap, kue-kue, cuman plastik tak dibuka. Masya Allah, tabarakallah. Umur tak bisa ditambah karena sudah takdir Allah. Tapi Allah katakan, aku tambah. Mana apa yubsatu lahu fi rizqihi. Siapa yang mau panjang umurnya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau murah rezekinya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Begitu saya sampai ke atas pentas, saya salami semua yang ada di atas. Mamin muslimaini, dua orang muslim yang taqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah ampunkan dosa mereka yang suka bersilaturahim. Ingat, Pilpres, Pileg 2019 17 April. Habis 17 April selesai. Jangan gara-gara ini silaturahim kita putus. Masalah beda pilihan, masalah beda pilihan, masalah beda partai, persatuan nomor 1. Aduh, saya tak ada cakap gitu. Saya Pak Panwaslu, tolong ingat baik-baik. Saya tak ada cita-cita politik ini. Jangan nanti pulang saya di sini saya jadi fitnah ini. Saya hanya ingin menegaskan bahwa negara Republik Indonesia sudah merdeka selama 74 tahun, insya Allah Agustus nanti, dan kita sudah terbiasa dengan pilkada, pileg, pilpres. Itu bukan cuma 2019 saja. Maka jangan terlampau hanyut gara-gara ini. Kita tetap jaga persatuan yang seagama, jaga persatuan la ilaha illallah. Yang beda agama tetap jaga persatuan. Engkau mungkin bukan saudaraku satu agama, tapi engkau saudaraku satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Orang Islam cinta NKRI, betul? Merdeka, takbir, apa yang dikhawatirkan? Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Maka kita sambung silaturahim, kita perbaiki akhlakul karimah, kita jaga yang baik-baik, yang tak baik kita hilangkan, perbedaan besar kita perkecil, yang kecil kita kecilkan lagi sampai musnah. Ribut pula di sana. Tenang, belum habis 15 menit lagi. Masih ada 15 menit, nanti saya baru pindah ke sana. Pokoknya di sini saya cerita tentang silaturahim saja, tak ada yang lain. Silatu menempelkan, silatu menyatukan, silatu menyambung, rahim perut. Silaturahim menyambung perut. Apa makna silaturahim ini? Saya keluar dari rahim orang Melayu. Nak kemana? Tak ada, sehat. Bapak keluar dari rahim orang Jawa, pripun kapari api. Ibu keluar dari rahim orang Sunda, kumaha atuh damang. Ele si neng teh.
Bapak keluar dari rahim orang Batak, alat ita sesudena, Allah masude. Ya dong. Orang. Bapak keluar dari perut orang Minang, wakaba, lain rancaknya. Alhamdulillah, lai kana ustaz dia oh, sakampung jambu balancik-lancian di rumah. Maka kita ini semua, mau orang Batak, mau orang Minang, mau orang Jawa, mau orang Melayu, keluar dari satu rahim. Rahim siapa? Rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Tolong angkat tangan yang tidak berasal dari rahim Hawa. Berarti keturunan monyet. Kalau kecil namanya cigu, cingka, ciga, cingku. Kalau yang besar namanya kingkong. Oleh sebab itu maka kita ini semuanya sama. Di Indonesia tak terlalu banyak nampak perbedaan, tak terlampau mancung. Jangan sebut pesek, nanti ada yang tersinggung. Tak terlampau tinggi, tak terlampau besar, tapi begitu kita berada haji dan umroh di bawah Ka'bah, di bawah tirai Ka'bah sambil berdoa, disitulah baru nampak di sebelah kanan nampak putih macam telur ayam direbus baru